Selamat siang semuanya. Saya sengaja ya membuat tutorial untuk membuat tugas kelompok ini agar kita semuanya satu persepsi, dan kalau misalnya ada koordinator atau anggota tim yang masih bingung mengerjakan seperti apa gambaran tugas kelompok, ya. Ini sebenarnya ketentuan ini juga saya sudah share di grup dan saya sudah menyampaikannya secara lisan kepada masing-masing koordinator. Namun saya kira agar lebih jelas lagi, mengingat tugas kelompok mesti diserahkan tanggal 8 Mei 2021. Jadi silakan mengikuti panduan berikut ini. Jadi di sini ya petunjuk pengerjaan tugas kelompok. Ketentuannya, pertama, kalian mesti mengetik cover dalam Microsoft Word. Itu dengan catatan kalian akan menyerahkan tugas kelompok itu dalam bentuk makalah utuh yang didownload dari google.com atau Google Cendekia. Kalau misalnya kalian mengerjakan sendiri makalah tersebut, untuk poin pertama ini bisa digabung di poin kedua. Kemudian berikutnya silahkan melampirkan ya makalah secara utuh. Kalau tadi ya diambil dari Google Cendekia. Setelah makalah dibuat atau di-download dari internet, silahkan diskusikan makalah tersebut dan dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini kalian bisa mendownload template-nya itu dari internet. Atau saya sudah menyediakan 12 template di website saya. Silakan di-download. Kemudian di template ini kalian mesti membuat atau menambahkan SWOT matrix. Nah, di SWOT matrix itu ada SWOT analisis dan SWOT strateginya. Kemudian setelah selesai, baru nanti poin berikutnya silahkan diupload di Google Classroom. Ya, jadi itu gambaran umumnya tentang tugas kelompok ini. Baik, saya akan tunjukkan ya file yang mesti disiapkan beserta contohnya. Pertama, setidaknya kalian nanti akan mengerjakan dan mengupload tugas setidaknya 3 file. Pertama, covernya, kedua, materi dalam bentuk makalah, dan slide dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang saya inginkan di cover ini seperti ini saja, hanya menguraikan judul kalian ya seperti cover pada umumnya ya. Kemudian ada tambahan di bawahnya siapa misalnya koordinatornya, kemudian nanti dalam kurung masing-masing tim itu ditandai pekerjaannya sebagai apa, apakah yang mau jadi presenter, moderator, notulen, atau bagian tanya jawab. Silakan ditandai di sana, dicatat ini ya. Nah, kemudian setelah cover kalian buat, nah ini tadi ada contoh, ini contoh makalah. Makalah ini dilampirkan secara utuh karena sesuai dengan topik masing-masing tim. Saya perkenankan untuk mendownload ya dari Google Cendekia atau google.com. Apapun nanti yang muncul di sana, tolong jangan diubah nama penulisnya. Ya, kecuali kalau makalah tersebut memang benar-benar karya kalian sendiri, jadi silahkan ya, mengisinya sesuai dengan tim yang membuat makalah tersebut. Jadi untuk makalah ada 2 versi. Pertama yang benar-benar di-download secara utuh dari internet, kemudian yang kalian buat sendiri. Kalau kalian benar-benar mendownload dari internet, makanya saya meminta covernya ya secara terpisah dari Microsoft Word. Tapi kalau misalnya makalah tersebut kalian buat sendiri, covernya itu bisa digabung di sini di makalah. Ya. Kemudian itu ya
poin kedua ya. Poin pertama dan kedua sudah selesai. Kemudian kalian mesti membuat slide. Nah, di slide ini kalian bisa mendownload dari internet. Jangan menggunakan template standar dari PowerPoint. Nah, saya sudah membantu kalian untuk menyediakan beberapa template. Ada 12 template di website saya. Kalian bisa gunakan itu. Atau kalau kalian merasa template ini kurang sesuai dengan kebutuhan kalian, kalian bisa mendownloadnya dari internet. Jadi yang jelas template-nya harus atau bukan standar bawaan dari PowerPoint. Kemudian setelah kalian download template, kalian juga perlu mendownload yang namanya analisis SWOT. Nah, di sana sudah ada template-nya. Ya, di template pertama ini bisa dipilih atau ke template kedua dan ketiga. Nah, misalnya kalian menggunakan template pertama dari SWOT analisis ini. Ya. Nah, di sini nanti PowerPoint ini bisa digabungkan dengan template yang dari dipilih tadi ya, yang 12 tadi atau yang kalian ambil dari internet. Jadi satu file saja. Ya, meskipun template dan SWOT matrix ini kan berbeda file awalnya. Nah, kalian nanti silakan gabungkan. Nah, untuk analisis SWOT ini, ya, kalian perlu mengerjakan 2 poin atau setidaknya 2 halaman. Pertama, silahkan membuat SWOT analisisnya. Ya, di sini ada SWOT analisis. Di kiri paling atas ada strength, kekuatannya. Nah, di sini memang perlu mendaftarkan 5 ya, masing-masing 5. Nah, yang saya minta minimal 2. Ya, kekuatannya 2, kemudian weakness-nya 2 poin, kemudian opportunities atau peluangnya 2 poin, kemudian ancamannya 2 poin. Jadi total 8. Kalian tinggal menginput di form yang sudah tersedia ini. Kemudian setelah kalian sudah analisis, ada juga nanti SWOT strateginya. Nah, di SWOT strategi ini, kalian apa? Hanya sekedar manual. Nah, kemudian di SWOT strategi ini, ya, ini ada yang namanya juga strategi ya. Setelah kita identifikasi tadi, kekuatannya apa, kelemahannya, peluang, ancamannya. Nah, tentunya kita akan membahas kira-kira setelah kita mengidentifikasi itu, strategi yang kita terapkan bagaimana agar bisa sukses. Nah, misalnya strategi SO, strength dengan opportunity ketemu, ya, seperti apa strategi kita. Nah, kemudian ini misalnya contoh ya, strategi paling bawah, strategi WT, weakness dan threat. Jadi di sini misalnya kita punya kelemahan apa, ancamannya apa. Nah, kira-kira strategi yang kita tempuh dengan kita punya kelemahan, kemudian di sisi lain juga ada ancamannya. Bagaimana kita bisa memenangkan suatu kompetisi, bagaimana kita mencari solusi terbaik. Nah, ini yang akan kita isi di sini. Nah, tentunya kalian bisa mengerjakan weakness dan traits ini kalau sebelumnya sudah mengidentifikasi kira-kira kelemahan topik kalian apa, kemudian peluangnya apa. Bisa bicara strateginya. Nah, nanti harapan saya setelah kalian mengerjakan ya semuanya, jadi setidaknya tadi ada makalah ya, kemudian ada cover maksud saya, ada cover, kemudian ada makalahnya, ya kalian nantikan, kemudian ada slide-nya. Ya, ini contoh slide dari kelompok sebelumnya ya di semester lalu. Topik mereka tentang manajemen strategi kelompok 1. Ya. Ada mereka memberikan semua di sini ya, evaluasi apa dan sebagainya. Kemudian ini ya contoh tampilan slide mereka. Kemudian kita langsung saja ya ke
SWOT matrix. Nah, ini mereka sudah menambahkan paling bawah itu SWOT analisisnya. Ya, ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, misalnya di sini nanti mereka mengetik ya kekuatannya ini ada 2 poin. Adanya list atau daftar penilaian untuk menilai kelayakan dari konsumen dan sebagainya. Kemudian di sini nanti juga ada weakness-nya. Apa? Silakan diisi. Kemudian ada opportunities-nya, silakan diisi, dan ada threats-nya diisi. Nah, setelah ini nanti diidentifikasi, silakan dibuat strateginya. Nah, strategi mereka misalnya memperluas jaringan distribusi, evaluasi, dan pengendalian kredit kendaraan roda 2 dalam menyikapi piutang terdekat tagih. Itu salah solusinya, strategi mereka agar masalah tadi itu bisa terselesaikan. Atau misalnya mereka punya kelemahannya kurangnya pemeriksaan audit, kemudian ada ancamannya adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, solusi mereka bagaimana? Membuat SOP yang jelas untuk proses operasional. Ya. Nah, setelah selesai kalian membuat ketiga tadi, cover, makalah, dan PowerPoint atau slide-nya, silakan mengupload materi tersebut di Google Classroom. Di Google Classroom itu kalian masuk di kelas, kemudian di Classwork, kemudian di tugas kelompok, kalian klik. Nah, ada ketentuan ya di sana. Kemudian kalian upload, add or create. Nah, setelah selesai dirasakan, baru nanti dikirim. Ya, saya kira demikian ya untuk petunjuk dari pengerjaan tugas kelompok agar sama persepsinya dan tidak ada yang satu kelompok pun yang misalnya masih bingung atau kurang lengkap mengerjakan tugas yang sudah kita tetapkan. Apalagi tugas kalian ini tinggal beberapa minggu lagi kita akan presentasikan, dan yang lebih penting harapan saya sebelum 8 Mei tugas ini sudah selesai dikirimkan. Terima kasih semuanya, selamat siang.